Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya nama Sadar kelas FF23D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk lebih mengenal dan waspada terhadap demam berdarah Dengue atau biasa disebut dengan DBD. Penyakit ini bukan hanya penyakit musiman. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja dan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani secara cepat. Mungkin kita sering berpikir, cuma nyamuk, paling cuma gagal doang. Padahal, saat gigitan nyamuk, virus berbahaya bisa masuk ke tubuh kita. Nah, mari kita sama-sama pahami apa itu DBD, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Apa itu DBD? DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue, yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini aktif menggigit di pagi dan di sore hari, dan suka bertelur di air bersih yang menggenang. Contohnya ada bak mandi, ember terbuka, pot bunga, tutup botol, atau barang-barang lain yang tergenang oleh air hujan. Nyamuk yang telah menggigit orang yang terinfeksi, dia akan menyebarkan virusnya ke orang lain. Dengan itu, gejala DBD akan mulai terasa setelah beberapa hari kemudian, kayak sekitar 4-7 hari baru muncul gejalanya. Untuk gejala-gejala yang muncul itu seperti demam tinggi mendadak, sakit kepala yang hebat, mual muntah, bintik merah di kulit, dan mimisan hingga pendarahan. Jika sudah muncul gejala-gejala tersebut, untuk selanjutnya segera ditangani, dan jika tidak telah ditangani, dapat menyebabkan penurunan trombosit, bahkan yang paling mengerikannya gitu ya, bisa menyebabkan kematian. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita perlu tahu nih fakta tentang DBD yang terjadi di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan, setiap tahun ada puluhan ribuan kasus DBD yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2023 tercatat lebih dari 143.000 kasus DBD, dan tercatat juga lebih dari 1.100 orang meninggal. Kebanyakan adalah dari anak-anak ya, karena usia anak-anak sampai remaja itu usianya masih rentan. DBD memang dapat menyerang siapapun, termasuk anak-anak yang tergolong cukup rentan terkena DBD. Dokter spesialis anak, Dr. Debbie Andina Lendesari, menyebutkan hal ini dikarenakan faktor lingkungan sekitar anak, serta daya tahan tubuh anak yang masih belum kuat. Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan bahwa faktor lingkungan menjadi salah satu sebab anak rentan terkena DBD, karena memang daya tahan tubuh anak masih belum sekuat orang dewasa, dan anak-anak cenderung sering berada di dalam ruangan. Nyamuk Aedes aegypti yang menjadi pembawa virus Dengue sering berada di dalam ruangan, terutama ruangan yang gelap dan lembab. Bagi anak yang sudah lebih besar, biasanya dapat terjangkit DBD saat bermain di lingkungan sekolah atau di taman, karena nyamuk Aedes aegypti dapat terbang sejauh 200 meter dari menggigit anak-anak di cakupan lingkungan tersebut. Terus biasanya di daerah dengan kasus tinggi adalah wilayah padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kurang bersih. Nah, itu artinya kita semua harus peduli. Bukan hanya petugas kesehatan, tapi seluruh masyarakat peduli untuk mencegah adanya DBD. Untuk cara pencegahannya, kita mengenalnya dengan 3M+. Apa itu 3M+? Yang pertama yaitu menguras tampungan air secara rutin. Yang kedua adalah menutup rapat penyimpanan air sehingga tidak akan ada nyamuk-nyamuk yang berkembang biak. Dan yang ketiga itu mengubur barang-barang bekas yang menampung air hujan. Terus selanjutnya
Plusnya ini adalah tambahan juga ya. Jadi kita bisa lakukan dengan menaburkan larvasida atau abate pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Terus menggunakan kelambu saat tidur, memakai lotion atau obat nyamuk, dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Biasanya sih yang yang mempunyai aromatik yang seperti lavender kayak gitu. Dan yang terpenting, kita bisa menjaga lingkungan secara bersama-sama agar lingkungan kita tetap bersih dan terbebas dari nyamuk-nyamuk DBD. Kalau semua orang ikut bergerak, nyamuk pun tidak akan punya tempat untuk berkembang biak. Jangan anggap remeh demam. Jika ada anggota keluarga kalian yang demam tinggi lebih dari 2 hari, apalagi dengan gejala mual, lemas, muncul bintik-bintik merah pada kulit, itu jangan tunggu lama, langsung segera periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Karena lebih cepat ditangani, lebih besar peluangnya untuk sembuh. Satu gigitan nyamuk bisa membuat satu keluarga sakit. Tapi satu langkah kecil dari kita dengan membersihkan lingkungan bisa menyelamatkan banyak orang. Ayo mulai dari rumah kita sendiri untuk buang air yang menggenang, membersihkan selokan, dan mengajak tetangga untuk peduli lingkungan sekitar. Cegah DBD, jaga keluarga kita tetap sehat. Cegah DBD, bersih lingkungannya, sehat warganya. Terima kasih sudah menyimak, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.